Mari kita mulai buku 12. Ya, minggu yang lampau kita telah belajar tentang air yang hidup. Air hidup itu adalah perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita lewat hati yang baru. Namun hati yang lama adalah hati sebagai satu sarana juga yang menghambat hati baru itu muncul lebih banyak. Dengan demikian firman yang kemudian membasuh kita, firman yang membersihkan kita pun akan menjadi lebih lemah karena hati lama kita lebih berkuasa. Nah, tapi ketika kita memiliki Roh Kudus dan hati yang baru itu, nah, Roh Kudus mengaktifkan, membersihkan kita agar kita memiliki satu kemurnian, agar hati baru itu bisa memancar keluar dari dalam kita. Sedangkan Allah Bapa kita sendiri mengharapkan, menginginkan agar kita terus-menerus disempurnakan. Dan Ia kupas terus-menerus, bukan hati lamanya, tapi Ia mengupas terus-menerus hati yang baru agar yang munculnya adalah pribadi Kristus dari hati yang baru itu. Dan Kristus itulah yang menjadi harapan agar kemudian manusia baru itu terbentuk mengarah ke sana, mengarah ke Kristus lewat hati yang baru. Jadi kalau bisa dikatakan begini, bagaimana kemudian Kristus hidup dalam diri kita, ini terjadinya lewat hati yang baru, kemudian muncul perkataan Tuhan yang menguduskan kita, mengarahkan kita, mendidik kita, mengajar kita. Dengan kemudian sendirinya kita pun menjadi anak Allah yang dikuduskan terus-menerus agar memiliki pada akhirnya karakter yang sama seperti karakter Kristus. Itu yang menjadi tujuannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau karakter itu ditumbuhkan lewat hidup yang baru, hati yang baru lewat Roh Kristus, maka itu adalah jalan yang tepat. Tapi kalau karakter baru dibangkitkan dari hati yang lama, dari manusia yang lama, kita cenderung akan mengalami pengharapan yang semu. Nantinya akan jatuh lagi ke dalam perangkap yang sama. Baik, itu yang sudah kita bahas di minggu yang lampau. Minggu hari ini kita akan bahas tentang hati yang baru. Penggantian hati dengan yang baru adalah proses yang amat mudah seharusnya. Bila sebuah hati terluka sangat, gantikan saja dengan yang baru. Proses ini telah kujanjikan lama sekali. Aku adalah dokter ahli dalam bidang itu. Aku akan melakukannya bagi siapa saja yang merasa perlu akan sebuah hati baru. Hati manusia yang lama sudah rusak sama sekali, tidak dapat direparasi lagi. Yang mereka butuhkan adalah sebuah pencakokan hati baru yang telah kusediakan bagi mereka. Orang yang berjalan dengan hati lama, mereka akan mengalami banyak sekali sakit penyakit. Orang seperti itu merepotkan aku terus-menerus. Itu membocorkan energi tubuh Kristus dari waktu ke waktu. Benar anakku, aku membutuhkan waktu juga untuk mendirikan tubuh Kristus yang sehat dan berkuasa di bumi ini. Aku harus melakukan penggantian hati ini secepat-cepatnya. Kalau tidak, banyak pekerjaan yang terbengkalai sebelum waktu berakhir. Aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya dalam praktik. Nah, teman-teman Bapak Ibu sekalian, memang Bapak kita memang mempunyai kesabaran yang sangat terbatas. Betul. Tapi ia mewujud nyatakan kuasanya lewat tubuh Kristus yang mempunyai satu limit. Mempunyai satu batasan waktu. Ya, artinya apa? Dunia ini akan segera berlalu. Tubuh Kristus menjaga agar dunia ini tetap ada dalam kendali sorga sebetulnya. Tapi di dunia ini kan selain ada kendali sorga juga ada roh-roh jahat, ada setan-setan, ya, adanya keinginan duniawi yang kemudian membuat kerajaan Allah ini menjadi satu hal yang tidak menarik bagi orang dunia. Dan setiap manusia yang terlahir dalam dunia, mereka cenderung akan mengabaikan kerajaan sorga. Halo Pak Doni. Belum. Nah, jadi yang akan kerajaan sorga lakukan adalah mereka membatasi waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk manusia kemudian mengenal siapa Kristus. Mengenal
hati yang baru. Mengenal kehidupan yang baru yang telah diberikan oleh Allah lewat hidup Kristus. Dan ini dibatasi hingga pada akhir zaman saja. Akhir zaman pas kapan? Akhir zaman agar manusia cepat dibentuk, disempurnakan di muka bumi ini untuk mendapatkan hasil. Gitu ya, Allah ingin mendapatkan hasil. Tentu seperti seorang petani yang ingin mendapatkan panen, Allah pun ingin mendapatkan hasil. Ya Bapak Ibu. Jadi mesti kita ketahui memang Allah punya kesabaran yang sangat luar biasa, tapi ia pun butuh waktu ya, untuk kemudian dia memanen setiap anak-anaknya seperti Yesus. Nah, mari kita baca ayatnya. Yeskiel 11 ayat 19 dimulai dari, boleh buat tidak, silakan. Ezekiel 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, Amin. terima kasih buat Nida. Sama-sama, Pak. Di sini dikatakan bahwa hati yang taat itu diberikan. Hati yang taat diberikan agar manusia yang dibentuk oleh Allah, mereka itu disebut sebagai anak Allah, mereka bisa nurut segala apa yang diucapkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah kita punya aturan, Allah kita punya satu prinsip, Allah kita punya cara hidup, ketetapan ya. Allah kita mempunyai satu bentuk kehidupan yang Ia inginkan, yang terwujud dalam diri manusia, itu anak-anak Allah. Dan kalau kemudian mereka dengan hati yang taat melakukannya, maka mereka akan menjadi umatnya, umat Allah. Dan Allah akan menjadi Allah mereka. Nah, di sini jelas sepertinya ada satu pemerintahan, ya, pemerintahan yang dibentuk oleh kerajaan Allah, oleh Allah sendiri, agar manusia menjadi umatnya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian teman-teman, bahwa umat yang dibentuk oleh Allah ini adalah bukan cuma umatnya, bukan cuma warga kerajaan, tapi anak-anaknya, tapi adalah bagian dari dirinya sendiri, bagian dari pribadi Allah itu sendiri. Yang satu adalah Bapa, yang satu adalah anak. Makanya untuk mencapai semua yang dikategorikan sebagai anak itu mesti dalam satu tingkatan level yang luar biasa, mulia, tanpa dosa. Dan itu bisa terwujud lewat diri Kristus. Makanya Yesus masuk ke dunia ini lewat pintu resmi menjadi manusia, meskipun tanpa dosa. Agar kemudian dalam kemanusiaannya Yesus bisa memperlihatkan kepada kita, ia bisa taat sama Bapa, gitu loh. Dan lewat ketaatan sama Bapa itu kemudian ia mencontohkan agar kita bisa seperti dia. Dengan kekuatan yang kita punya akan bisa. Dengan hati yang taat yang ia berikan kepada kita, pasti bisa. Ya. Nah, anakku, aku akan melakukan perkara-perkara besar dalam daerah ini. Aku hendak mengajarkan engkau tentang pencangkokan hati ini. Ya, jadi hati yang lama ini udah nggak boleh dipakai lagi ya, meskipun masih ada dalam diri kita. Tapi nggak boleh dipakai lagi. Bukan hanya menyembuhkan hati seseorang, tapi menggantinya secara total. Ya, tentu saja sebelum seseorang mengenal anakku secara pribadi dengan baik, engkau belum dapat melakukannya. Jadi, seseorang nggak bisa menyembuhkan lukanya kalau ia belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Ya. Seseorang akan menerima kesembuhan, luka batinnya disembuhkan jika ia menerima Kristus Yesus masuk ke dalam hatinya. Dengan demikian, dia telah mendapatkan hati yang baru, baru bisa dilakukan. Selama seseorang itu belum bisa mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, maka nggak bisa adanya cangkok hati yang baru. Yang dapat kau lakukan paling banyak bagi orang yang seperti itu adalah menyembuhkan hati lama itu dahulu. Tapi pada saat kesadaran mereka bertumbuh ke arah hadirnya roh anakku, ya,
mereka akan mulai menyadari perlunya mengganti hati mereka yang usang itu dengan yang baru, yaitu yang dibawa oleh benih anakku. Bila tidak, hidupnya akan tetap tidak akan berguna bagi. Jadi waktu yang kemudian dibutuhkan untuk Allah menghendaki adanya panen besar ini, yang pertama adanya manusia-manusia yang menerima hati baru lewat kehadiran Yesus yang masuk di hati mereka. Nunggu waktu lagi nih, nunggu waktu agar mereka memiliki kemantapan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan hati yang taat itu, dan memiliki persis hidup yang sama dengan Yesus. Dikupas hati barunya terus-menerus agar memiliki karakter yang baru yang dihasilkan oleh hubungannya dengan Kristus. Waktu yang dibutuhkannya relatif. Apakah lama apa sebentar bergantung dari seberapa sadar seseorang itu menyadari bahwa dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Yesaya 36 ayat 25. Apakah boleh ini bisa baca? Bisa Oh, Pak. terima kasih. Terima Boleh. kasih. Ya, terima kasih. Yesaya 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala berhara-berhara aku akan berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ya, terima kasih Bu Leni. Sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, ternyata hati yang baru ini adalah hati yang betul-betul komplit. Komplit dalam hal berkatnya ada, penyertaan Tuhannya ada. Bahkan Allah yang menginisiatif dirinya sendiri untuk memberkati, melindungi, melipat gandakan apapun yang kita punya hari-hari ini dengan hati yang baru itu. Dan ya, hati yang baru pula akan menjamin kita taat kepada Dia. Dan dalam ketaatan itu Ia lindungi kita. Pak, kalau orang yang nggak taat apakah bisa dilindungi? Sukar dilindungi. Mengapa? Dia akan jatuh kepada kekecewaan, kepada harapan palsu, dan kemudian dia akan membenci Tuhan. Tapi kalau orang yang taat, kalau seseorang taat pada Tuhan, ya, dia akan cenderung lebih bukan pasrah saja, bukan menyerah saja, tapi dia dengan aktif menggantikan apa yang lama yang dalam pikirannya dengan pikiran yang baru yang dipunyai oleh Kristus. Hingga akhirnya kemiripan terjadi, kemiripan Kristus yang terwujud di dalam diri setiap anak-anak Allah, dalam diri kita semua. Ya. Dan kalau orang-orang dunia bahkan orang Kristen masih sibuk soal berkat, berkat dan berkat saja, dalam hati yang baru pun ada berkat yang kemudian Allah siapkan gitu loh. Kan ada ayatnya tuh ya dalam Yesaya 36 ayat 28, dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi dari apa yang telah Allah siapkan lewat hati yang baru, sepaket semuanya udah. Penyertaan Tuhan di bumi dan di sorga. Itu ada, komplit. Ya. Ketaatan menjadikan kita lebih mirip seperti Kristus. Ketika di bumi ini, untuk kemudian kita diterima di sorga sebagai bagian dari kerajaan Allah. Dan
untuk kita bertahan sampai dengan akhir zaman dengan kelengkapan, dengan kebutuhan yang tersedia sempurna oleh Allah kita, kita pun memiliki itu semua dari hati yang baru. Hati yang baru itu akan menjadi sangat lembut dan penurut terhadap perintah-perintahku, sementara yang lama selalu ingin hal-hal yang berbeda dengan keinginan. Sementara ketika dua hati itu ada bersama-sama dalam diri seseorang, semakin sering orang itu mau mendengar suara hati anakku, mereka akan bertumbuh dengan cepat dalam anugerah. Nah, anugerah itu tumbuh lewat hati yang baru. Ia diberikan. Anugerah itu diberikan, kasih karunia diberikan, kemudahan-kemudahan diberikan, ya. Meskipun tampaknya bagi orang-orang Kristen itu semua dipikirnya kan itu mestinya di apa namanya, dikerjakan ya, oleh tindakan dan oleh upaya kita kan kita pun mesti bekerja, betul. Tapi ada kalanya segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan dan telah disediakan itu lupa mereka memakainya. Itu disediakan lewat anugerah, oke, anugerah dan kasih karunia. Dan satu hal lagi saya mau katakan bahwa kasih karunia atau anugerah Tuhan tidak pernah turun level dalam derajatnya, tetap sama. Oke. Kalau ada orang yang telah mendapatkan anugerah sampai dengan saat ini, ada kesalahannya belum kemudian mendapatkan satu ganjaran yang setimpal, maka dia beroleh anugerah. Contoh teman-teman, ya. Suatu kali saya lupa memperpanjang STNK, memperpanjang pajak, dan itu bisa kurang lebih berapa bulan. Sampai dengan saya ingat, wah saya lupa bayar pajak. Selama itu tidak ada satupun polisi yang menyetop saya, tidak ada razia. Ya. Nah, saya antang-antang aja, cuek-cuek aja deh. Saya pikir saya nggak ada kesalahan apapun. Gitu. Tapi ternyata ketika eh, apa? Ketika saya mengetahui bahwa pajak saya belum dibayarkan, saya jadi takut. Saya jadi was-was. Ketemu perempatan, ketemu lampu merah. Jadinya saya enggan untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Saya merasa bersalah. Dan ketika buru-buru kemudian saya menyelesaikan pajak itu dan berikut dengan dendanya, saya lega. Dan saya bersyukur. Dapat pelajaran apa dari itu semua? Bahwa ketika kita melanggar, tapi kita nggak tahu bahwa kita melanggar, anugerah Allah tutupi kita semua dengan segala macam ganjaran-ganjaran yang tidak perlu kita dapatkan. Hukuman yang kita dapatkan. Dia tidak menghukum kita berdasarkan pelanggaran yang kita lakukan dan apa yang kita lakukan itu salah, tapi dia nggak menghukum kita. Ya, karena saya sadar waktu itu eh, mungkin sekitar 4 bulan lebih. 4 bulan itu nggak ada razia, nggak ada polisi yang menyetop. Saya pikir baik-baik saja gitu ya. Ternyata saya sudah 4 bulan. Nah setelah kemudian diselesaikan, baru kemudian saya dapat pelajaran baru itu. Jadi ada kalanya kita melanggar pada satu hal ketaatan, tapi dia bentuk kita demikian rupa agar kita tidak kena ganjaran yang setimpal dengan pelanggaran kita. Asal satu ini. Yang kita lakukan itu kita sadari itu belum sampai pada tindakan ini. Kata Tuhan, stop, kamu melanggar. Ini nggak boleh. Nah, baru kita mengerti itu untuk tidak dilakukan lagi oleh kita. Ini di luar mencuri, membunuh, berzina ya. Ini di luar itu semua. Di luar itu semua berupa kelalaian kita. Oke? Begitu kita sadar itu lalai, kita ceroboh, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan minta ampun. Aku nggak tahu, aku lupa, aku lalai bayar pajak. Makasih Tuhan udah ingetin saya. Saya mau bayar pajak ya sekarang. Nah, ketika saya bayar pajak dan tidak lagi dakwaan dan tuduhan, saya sekarang mau lewati perempatan apapun ya nyantai-nyantai aja, kan saya nggak ngelanggar gitu loh, teman-teman gitu ya. Dan dalam kehidupan kita pun seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya pikiran kita sepertinya lurus, sepertinya baik-baik saja, tapi dalam pandangan Tuhan itu udah mengarah kepada hal-hal yang buruk. Itu mengarah kepada kebiasaan yang buruk, itu mengarah kepada hal-hal yang manusia lama. Nah, nanti kelak ketika kita sadar dan dapat pengajaran dari Tuhan, bertobat, baru kemudian kita mendapatkan hidup. Selama itu kita dapatkan anugerah Allah untuk kita tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan kesalahan kita. Itu kesalahan juga kan ya. Kesalahan loh, mempraktekkan manusia lama itu kesalahan. Ya, maksudnya kesalahan itu bukan soal dosa yang disengaja, bukan. Tapi itu adalah modul lama yang tidak harus dikerjakan lagi oleh kita. Ya,
Jadinya kita tidak patuh kepada hati baru. Nah, nanti kelak kalau kita terusin di hati lamanya, maka kita akan menemukan berbagai macam kekecewaan. Nah, kekecewaan itu dari situ asalnya, bukan dari hati yang baru. Gitu Bapak Ibu sekalian teman-teman. Oke? Hati yang baru adalah hati yang sangat lembut dan penurut. Oke? Ada kalanya kalau kita pakai hati yang lama, kita jadinya masuk ke dalam berbagai perangkap. Hati yang baru nggak ada perangkapnya sama sekali. Jadi kalau kita sekarang masuk ke dalam berbagai peristiwa yang tidak mengenakan, saya rasa kita masih pakai hati yang lama, bukan pakai hati yang baru. Oke? Nah, untuk sementara ketika dua hati itu ada bersama-sama dalam diri seseorang, semakin sering orang itu mau mendengar suara hati anakku, mereka akan bertumbuh dengan cepat dalam anugerah. Akan tiba saatnya, ketika hatinya yang lama menolak firmanku dan enggan untuk mendengar suaraku lagi, saat itu ia berhenti tumbuh. Nah, bahkan cenderung merosot lagi. Bila seseorang memakai hati yang lama dan yang baru berganti-ganti, akan selalu terjadi banyak kebingungan. Mereka yang hatinya mengasihi aku dengan kuat akan mampu membedakan hati mana yang sedang mereka pergunakan pada suatu waktu. Ya. Izinkan Roh Kudus sendiri yang mengatur cara kita berpikir dengan apa yang Ia sampaikan, yang Ia sarankan, kita ikuti. Meskipun tampaknya merugikan kita. Meskipun tampaknya ini ujungnya kemana. Benar nggak sih seperti begini? Tapi ikuti dulu aja. Seringkali hati lama kita berontak sih, betul. Tapi ketika kita berontak dan ngikutin lagi cara pikir yang lama, otomatis hati yang barunya diam, nggak pernah bertumbuh. Dan ujung-ujungnya kita jadi orang yang kecewa lagi sama Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan udah didik kita untuk masuk ke dalam rancangannya. Nah, sampai sini Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Ya, saya Pak. Oke, Bu Martamida silakan. Ya, saya lupa. Terima kasih. Kalau ada seperti itu yang seperti tadinya terjadi di luar, pakai dengan hati yang lama, lalu kan kita ada perasaan bersalah. Lalu bagaimana itu Pak mengatasinya? Karena sempat, aduh Tuhan, minta ampun Bapak atas segala kesalahan. Yang ya itulah dalam saat tekanan keluarlah itu hati yang lama gitu. Jadi kayaknya rasanya, aduh kok rasa terintimidasi seperti itu Pak. Bagaimana? Oke. Terima kasih Pak. Nah, caranya adalah kembali ke hati yang baru. Bagaimana caranya? Meminta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan pastinya dalam Alkitab ya, dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Ini kita buka ayatnya ya. Sebagai bahan dasarnya, di dalam Tuhan tuh tidak ada penghukuman. Nah, di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Sebentar kok gelap ya? Sebentar. Ini dia. Roma 8 Ibu Marta tolong baca ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Silakan. Pak, terima kasih. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oke. Ini luar biasa ayatnya ya. Dalam Kristus itu tidak ada penghukuman. Dalam arti begini, kita tahu itu dosa. Terus seperti apa? Membunuh, berzina, berbohong, berdusta, mengucapkan saksi dusta, menyimpan berhala. Itu tahu itu salah ya.
Tapi dengan cara pikir yang lama, yang kita pikir itu benar, cara pikirnya, kemudian seperti orang-orang dunia ini ya, berbuat baik asal berbuat baik, kan itu, seolah benar ya. Tapi kalau kemudian kita pakai hati yang lama, itu nggak ada hasilnya apapun, karena itu dari kekuatan kita. Nah, kalau kemudian akhirnya kita kecewa, kita dikecewakan oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan, karena pakai hati yang lama itu, kita kemudian mendapatkan teguran, "Mengapa kamu pakai kekuatan dirimu sendiri?" Dan kemudian kita bertobat, kita tinggal pindah lagi ke hati yang barunya, "Tuhan, apa yang Kau mau? Apa yang ingin Kau lakukan dalam diriku? Aku nurut." Yang keduanya, bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, aku tahu Engkau adalah Tuhan yang punya rancangan yang sempurna atas aku mau nurut." Dan nurut pakai hati yang baru itu. Apa yang Kau minta Tuhan? Apa yang Kau mau aku lakukan? Dan ngikutin. Nah, kita udah pakai hati yang baru. Cuma segitu kok, nggak ada lagi yang lain. Cuma semudah itu. Nah, tentu kita jangan sampai mendengar lagi hati yang lama ya. Gerutuan, rasa nggak terima, protes pada sesuatu hal, keadaan yang kemudian membuat kita jadinya, tidak enak gitu ya, itu dari hati yang lama. Jangan dioperasikan lagi hati lamanya. Cukup sampai dengan di situ. Kalau kemudian kita telah menerima berbagai dampak gak enak, minta Tuhan arahkan kembali ke hati yang baru, dan itu sangat bisa. Begitu Bu Marta. Apakah bisa dimengerti? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Gampang ya sebetulnya, karena kemudian yang kita lakukan, kita pikir tuh kita baik-baik saja tanpa tanpa kita lakukan dosa sih ya, maksudnya tanpa berbuat berzina, berbohong, berdusta, nyimpen berhala, itu kita tuh itu salah. Tapi dengan cara kita bertindak seperti lazimnya kebanyakan orang-orang, kita jadinya masih pakai hati yang lama. Gitu loh, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Dan, standarnya Allah tuh sangat tinggi. Dia mempunyai satu standar yang sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh hidupnya Kristus, yang lain nggak bisa. Jadi, suatu kali kelak kita akan menemukan berbagai hambatan, is okay. Berarti kita pasti pakai hati yang lama tuh, pakai hati yang baru, pindah ke situ lagi, hati yang baru, oke? Pindah ke dalam rencana Tuhan lagi, pindah ke dalam pikiran Tuhan lagi, pindah ke dalam setiap apapun yang telah dirancangkan dengan sempurna oleh Allah kita. Dengan begitu kita selamat, masuk dalam penyelamatan dari sorga. Itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Boleh. Saya teruskan kalau tidak ada. Teruskan. Oke. Mengasihi dengan segenap kekuatan. Dua perintah terutama yang tertulis dalam Alkitab adalah Markus 12 ayat 29. Silakan Ibu Marta tolong baca. Apa Pak? Yang Markus? Betul. Ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Hukum yang Pak agak itu ya, blur ya. Nah, Oh, oke. Oke Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Ya, makasih Bu Marta. Jadi kalau kita lakukan kedua hukum ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu, kita kemudian melakukan hal yang sama dengan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu otomatis kita udah melaksanakan semua hukum-hukum Tuhan, termasuk hukum Taurat, udah menggenapi semuanya. Dan enggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu nggak bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya hari-hari ini. Jadi gimana dong Pak?
Kau telah mengerti bahwa ternyata tidak seorang pun didapati mampu melakukan kedua perintah utama itu dengan sempurna, kecuali anakku Yesus. Ia saja satu-satunya yang mampu melakukan kedua perintah utama ini. Mengapa tak seorang pun tak mampu? Karena hati manusia sudah tidak murni lagi. Selalu punya satu motivasi, selalu punya kecenderungan hati untuk menguntungkan diri sendiri, selalu ingin masuk ke dalam berbagai macam untuk ingin mendapatkan afirmasi, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, gitu ya. Hati mereka diisi dengan keinginan-keinginan daging yang selalu ingin dipuaskan. Saat engkau menemukan seseorang yang mengalami luka batin yang nampaknya tak tersembuhkan lagi, beritahukan kepadanya tentang hati yang baru yang telah kusediakan. Dan ajak dia menerima pemberianku ini, hati anakku, atau boleh kau katakan kopi dari hati anakku. Maka hati anakku itu akan mulai berfungsi di dalam dia. Tentu saja dia harus diberi petunjuk bagaimana mempergunakan hati yang baru itu selanjutnya. Ketaatan kepada segenap perintah Allah hanya dapat terjadi bila seluruh hati orang percaya itu juga diganti dengan hati yang baru milik Tuhan Yesus. Jadi artinya didoakan saja lewat bengkel itu adalah awal, belum sampai dengan lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh si jahat, dari keinginan daging. Dan kemudian diajari, setelah kemudian didoakan, diajari. Didoakannya juga harus mengerti ya, dengan hati yang baru ia terima. Ia bisa mengerti, ia sedang dituntun oleh Tuhan dengan sadar. Ia bisa mengerti, ia sedang bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Cara praktek dengan hati yang baru. Cara praktek hidup dengan hidup yang baru. Cara praktek dengan manusia yang baru. Maka dia beroleh keselamatan dari itu semua. Gak ada orang yang nolongin selain Tuhan yang nolongin lewat hidup dia. Ya. Gak ada orang yang nolongin kita selain Tuhan yang ada di hati kita. Jangan berharap kepada setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita jadi berubah. Ketika kita keluar kita menjadi orang yang betul-betul fresh dalam roh. Itu baru sebagian kecil saja. Saya enak beribadah di tempat itu, di gereja itu karena puji-pujiannya luar biasa, membuat saya terharu, membuat saya terbangun, gitu ya. Atau ada acaranya, misalnya pembagian tubuh Kristus, ada urapan-urapan, ada minyak urapannya, sebagainya. Itu baru sebagian kecil saja. Jangan lupakan hati yang barunya, ya teman-teman. Ada mungkin yang jagoan-jagoannya gitu ya, ada pembagian minyak urapan, ada pembagian perjamuan, ketika perjamuan kok rasanya lebih fresh ya gitu ya. Ya mungkin bisa saja seperti itu terjadi. Tapi ingat yang terjadinya lewat hati yang barunya. Kalau kita diberikan minyak urapan, kita diberikan hosti, kita diberikan seperti panji-panji ya, kemudian kita diberikan satu hal yang kemudian kita ditumbuhkan lewat iman yang luar biasa, itu akan mentok lagi di satu titik dan akhirnya kita kecewa. Dan kita akan nyalain hamba Tuhan. Kita nyalain keadaan. Kita nyalain gereja. Tapi sebetulnya hati yang barunya yang harus muncul, bukan hati yang lama lagi. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian seperti itu ceritanya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Sudah mulai mengerti sekarang mengapa saya sering kali bilang, Pak, kalau saya masuk gereja itu boleh nggak? Boleh, silahkan. Pak, saya dapat luar biasa loh, Pak, semangat baru ketika saya dapat penyembahan gini. Oh iya, silahkan. Tapi hati yang barunya masih dilatih betul bersama-sama dengan Tuhan. Tidak lewat gereja, tidak lewat siapapun, tapi lewat hidup kita sehari-hari. Nah itu betul-betul ladang untuk kita bertumbuh. Itu teman-teman. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan menangkap ya apa yang saya maksudkan. Bukan saya anti satu gereja yang kemudian mengadakan satu ibadah yang begini dan begitu. Enggak, saya enggak anti. Silahkan aja ikutan. Tapi ingat ya, pakai hati yang baru. Agar mengerti betul pertumbuhannya bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang bertanya? Oke, mantap. Berarti semua sudah mengerti. Puji Tuhan. Terusin. Ini secara fisiknya ada. Sungai dari Bayi Suci. Hanya dengan hati baru dari Tuhan Yesus itu, maka bejana air yang hidup itu dapat menampung setiap air yang diberikan Tuhan dengan sempurna. Dan bertumbuh serta bertambah volumenya sehingga mengalir semakin deras dan dalam airnya.
Jadi hati baru itu diisi oleh firman Tuhan berupa air yang hidup. Air hidup itu mengisi hati yang baru. Air hidup itu adalah firman. Dan secara fisik memang betul air hidup. Meskipun materi dasarnya adalah firman. Oke? Jelas ya? Hati yang baru isinya adalah firman yang secara fisik adalah air yang hidup. Esensinya firman. Nah, jadi kalau kita mengucapkan dengan perkataan yang dari Tuhan Yesus, maka kita sedang mengeluarkan air dari volume hati baru itu. Dan kemudian orang yang mendengarkannya beroleh anugerah, beroleh keselamatan dari Tuhan lewat hati yang baru itu, bukan dari kita. Jelas ya bedanya ya. Nah, seperti yang dilakukan bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus, mereka menimba air dari kolam Siloam dan menuangkan air dari bejananya di bawah kaki mezbah di pelataran luar bait suci dan membentuk aliran-aliran air yang mengalir terus keluar ke pintu gerbang timur menjadi sungai kecil yang mengalir ke lembah Kidron. Demikian akan terjadi dalam zaman Antikristus nanti, akan ada mata air yang membual dengan kencang sekali dari sebelah selatan mezbah itu. Air yang menuju keluar pintu gerbang timur dan berubah menjadi sungai yang menghanyutkan penyerbu-penyerbu yang hendak menajiskan bait suci. Air itu selanjutnya mengalir ke timur melalui belahan tanah yang terbentuk ketika Tuhan Yesus datang menjajakan kakinya ke bumi di Bukit Zaitun, di mana akan terjadi gempa dan membelah Bukit Zaitun itu dari barat ke timur. Kita udah belajar ini di buku 10. Ketika Tuhan datang yang ketiga kali, dua kalinya Dewan Awannya, ketiga kali di bumi, di tempat ia naik ke sorga, ya, di bukit itu kemudian terbelah, ya, dan rekahan-rekahan dari bukit itu kemudian membentuk lubang, membentuk rekahan di dalam tanah, dan itu membuat sungai, pancaran dari bait suci, air dari bait suci itu mengalir hingga ke laut mati, ya. Dan kemudian menjadikan laut mati itu yang tadinya mati dengan kehidupan, kemudian dialiri oleh air yang dari bait suci itu, kemudian air yang tadinya mati itu, laut mati itu, menjadi air atau laut yang penuh dengan ikan-ikan. Nah, itu dia ya. Zakaria 14 ayat 4. Silakan Ibu Yuniko tolong baca. Zakaria 14 ayat 4 ya Pak. Betul. Betul, Bu. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Ya, Amin. terima kasih Bu Yuniko. Jadi ini ada satu kejadian yang kelak akan terjadi yang telah dilihat di dalam alam roh oleh Zakaria. Tentang adanya Bukit Zaitun yang kemudian Bukit Zaitun tersebut karena dijejakkan kakinya oleh Tuhan akan terbelah dua dari timur ke barat. Akan terjadi dari rekahan itu suatu lembah yang kemudian membelah gunung itu hingga gunung itu bisa didaki oleh orang-orang untuk bersembunyi di atasnya. Dan di bawah gunung itu ada kemudian rekahan. Untuk apa rekahan itu di ayat yang ke-6 nih? Ayat yang ke-6 ini dibaca oleh Ibu Dina ya. Tolong Ibu Dina tolong baca. Yang
ya Pak, Zakaria 14 Ayat 6. Ya. maka oh ya Zakaria 14 ayat 6. Maka tidak dingin atau keadaan beku itu diketahui oleh Tuhan siang dan pun menjadi siang. Pada waktu itu akan kehidupan dari Yerusalem dan setengah lagi mengalir ke laut Barat. Ke laut barat. Hal itu dalam musim panas dan lanjut Pak. Dan Dalam. Itu Daniel 9. Oke, cukup ini udah dalam musim dingin. Oke, terima kasih Bu Dina. Ya, kemudian di ayat berikutnya dibaca oleh Daniel 96, ayat ini dibaca oleh Ibu Lani ada? Tolong Bu Lani. Iya Pak Don. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7, masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelih dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, terima kasih Bu Dani, sehat selalu ya. Siap, terima kasih Pak Doni. Ya. Jadi ketika kita bisa melihat ayat ini berturut-turut adanya satu hubungan ya. Ternyata dari Bukit Zaitun yang terbelah karena adanya kedatangan Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini, kemudian dia masuk ke bait suci lewat gerbang timur, dan itu menyebabkan setiap tentara-tentara antikristus yang masuk ke dalamnya untuk menajiskan bait Allah, mereka jadinya dihanyutkan oleh air bah itu. Air bah yang dari mana? Air bah yang muncul dari rekahan yang tadi di Bukit Zaitun di bawah gunung, masuk ke bait suci lewat ada apa namanya tadi? Di bawah ruang Maha Kudus itu ada seperti pelataran ya. Dan ketika mereka hendak memasuki pelataran bait suci itu dan menajiskan bait suci, mereka kemudian dilarutkan oleh air yang muncul dari pelataran bait suci itu sampai dengan air itu mengalir sampai ke Laut Mati. Bayangkan itu banjirnya seperti apa. Dan membinasakan, mematikan semua tentara-tentara masuk ke bait suci itu. Ini tentu saja ini terjadi pada masa Antikristus pemerintah di 3,5 tahun yang kedua. Kita udah bahas itu di buku 10 kemarin. Ini berturut-turut ayatnya menjelaskan demikian, dan di dalam Kejadian 22 ayat 2 ini ditambahin lagi ya. Silakan dibaca oleh Ibu Enda, bisa baca? Ya, Oke, terima kasih. Salam Bu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. 2 Tawarik 3 ayat 1, Ibu Friska ada? Ada Pak. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Iya. 2 Tawarik 3 ayat 1.
Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Terima kasih Bu Friska. Iya, Pak. Nah, ini Wahyu 19 ayat 20. Silakan Pak Jeff ada? Iya, Pak. Oh, terima kasih Pak Jeff. Wahyu 19 ayat 20. Ya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi-nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, terima kasih Pak Jeff. Nah, tadi di ayat Kejadian 22 ayat 2 dan 2 Tawarikh 3 ayat 1 itu menjelaskan soal situs, soal tempat, bagaimana yang pertama. Pertama, bagaimana Abraham mempersembahkan korban bakaran. Ya, yang pertama itu siapa yang dikorbankan? Ishak. Ya, pengorbanan Ishak itu melambangkan bahwa itu adalah anak yang terkasih yang dikorbankan oleh Bapa. Tapi sebelum Allah Bapa itu sendiri mengorbankan anaknya, apakah kemudian mampu nggak Ishak ini dikorbankan sebagai korban oleh bapaknya Abraham? Dan ketika Ishak itu menjadi korban yang diberikan oleh Abraham bapaknya, dan kemudian ternyata Abraham bisa setaat itu, maka kemudian Yesus menggenapkan secara utuh pengorbanan yang diinginkan oleh Allah sebagai anak domba Allah yang disembelih, tepat di tempat bagaimana kemudian si kuasa jahat antikristus dan nabi palsu itu dikalahkan. Tepat di situ. Yaitu di mana? Di Bait Suci yang kemudian didirikan di zaman Salomo, di zaman Daud, dan juga bagaimana antikristus itu juga dimatikan di tempat yang sama oleh air hidup yang keluar dari Bait Suci, dari tanah, dari dari rekahan yang tadi saya bilang. Jadi nabi palsu, pasukan antikristus, ya, semua pasukan-pasukan dan semua orang-orang yang telah menyembah patung, yang telah menyembah tanda dari dan menerima tanda dari binatang itu, keduanya keduanya nabi palsu, mesias palsu, dan antikristus dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi di zaman lampau ada kejadian untuk menggenapi semua yang telah terjadi di masa yang akan datang. Pada intinya Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan agar Allah bisa mencurahkan kasih karunia-Nya kepada banyak orang yang berhak menerimanya. Jadi semuanya ini udah diatur demikian rupa dalam satu skema cerita. Bayangkan. Di tempat yang sama persis, ya. Konon katanya Tuhan Yesus itu di Golgota, ya. Di tempat yang sama persis, di tempat itu pula dikuburlah tulang Adam. Konon katanya demikian. Kok bisa begitu ya? Jadi di atasnya tuh ada salib yang menggantung Yesus. Kemudian di bawahnya tuh ada rekahan sampai dengan darah Kristus yang mengucur itu sampai dengan tumpah, ya. Tumpah mengucur di atas tabut perjanjian yang ditemukan oleh Ron Wyatt. Dan tepat di bawahnya lagi itu ternyata disimpan jenazahnya atau tulangnya Adam. Tentu saja ini menjadi satu hal yang kok kebetulan banget gitu loh. Kok bisa begitu ya? Bisa sampai pas begitu? Saya pun nggak ngerti. Bisa ada cerita seperti begitu. Ada tulang Adam di bawah. Tapi itu baru dugaan. Ya, baru dugaan. Benar apa enggaknya kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan lihat. Benar nggak sih seperti itu? Siapa yang tahu? Konon katanya di bawah Golgota itu
ada tulang Adam. Siapa yang baru dengar cerita ini? Nah, coba lihat di YouTube. Ada ceritanya. Yang lain belum tahu, tapi nggak ngacung. Atau udah tahu. Ya, boleh lah. Kalau udah tahu, dongeng-dongeng ya. Ada pertanyaan spesial ini, teman-teman? Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya teruskan. Kalau nggak ada, saya mohon dulu videonya dibuka dan kita foto bersama ya. Yuk, dibuka dulu videonya. Kita foto bersama dulu. Wah, Tania udah langsung foto nih, lagi liburannya Tania. Oke, silakan dibuka. Ada wajah-wajah yang segar sore ini penuh dengan semangat mengikuti buku 12. Yuk kita buka. Ada Bu Nur Haida. Salam Bu Nur Haida. Yo, terima kasih Ibu sudah hadir. Dari tadi Pak, cuman dengerin aja. Wah, terima kasih Ibu sudah bergabung. Sambil baca Alkitab. Salam, Yuk, salam. kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Foto juga. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita tepuk tangan yang terbaik. Yeay. Sebentar. Ini ada tamu. Bentar. Loh kok anu lagi Pak? Tutup Pak? Udah selesai? Belum Bu, sebentar Pak Doninya ada keperluan mungkin. Oh. Ada Pak. Iya, Puji ini Tuhan. ada yang gedor-gedor pagar di rumah saya, siapa. Jadi saya tadi keluar dulu. Gak ada orang gitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada Pak. Oke, silakan. Ini siapa ya? Emi. Ibu Emi. Oh, Ibu AY. Silakan Bu Emi. Soalnya begini, Pak. Hati yang baru itu harus dari Tuhan Yesus ataupun bisa juga dari Bapak ya? Bapak surgawi. Hati Bapak itu pemberian dari Bapak surgawi. Mintanya ke Bapak surgawi atau Iya. Bisa ke Bapak lah. Nanti Bapak berikan lewat diri Kristus. Jadi kita ngundangnya secara resmi, Tuhan Yesus silakan kau hadir di hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu baru kita bisa mengundang resmi dia masuk untuk beroleh hati yang baru lewat hidupnya Kristus, lewat keberadaan dirinya dalam hati kita. Gitu Bu Emi. Oke, jelas. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang memberikan akses ya Bapak, tapi yang hidupnya dalam diri kita Yesus Kristus. Gitu. Oke, jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Doni. Oh, Bu Yohana silakan. Iya. Yang ingin saya tanyakan begini, kalau misalnya orang-orang yang masuknya itu belum mengerti kebenarannya, terus dan hidupnya dalam kondisi ya hati lamanya lebih dominan ya, karena memang kecenderungannya di area itu lebih pekat gitu. Jadi apakah kita bisa mendoakan secara pribadi dengan membersihkan hati lamanya itu atau tidak? Karena kalau orang tersebut ketika minta didoakan, kita masih bisa ya menyampaikan ke Bapak untuk diberikan hati baru. Tapi kalau tipe orang yang tidak mengerti dan hati kita sebagai seseorang yang maksudnya yang memang terpanggil untuk orang tersebut gitu. Jadi apakah kita bisa berdoa mewakili orang tersebut di hadapan Bapak untuk memohon agar diberikan hati yang baru? Pertanyaan saya satu, apakah dia orang Kristen? Iya. Lah iya, kenapa orang Kristen udah ngundang Yesus masuk aja sih, lahir baru gitu? Lah ya itu Pak, masalahnya karena dia yang katanya sudah terima Tuhan Yesus, tapi kehidupannya kan memang
gimana ya, jatuh bangun dalam dosa kayak gitu. Jadi ketika dibukakan sesuatu yang berkenaan dengan dosanya atau apa gitu, termasuk dia termasuk orang yang pastinya tersinggung dan sebagainya. Jadi memang bukan tipe orang yang terbuka untuk pemulihan begitu. Oh ya udah. Jadi gini, kalau kalau itu kemudian terjadi seperti begitu, sebetulnya relatif lebih mudah. Dalam arti gini, tinggal orangnya mau apa tidak pakai hati barunya yang dapat dari itu. Kan belum dapat sampai dengan pelajaran sedetail ini dari Tuhan, bukan tentang hati lama dan hati baru. Jadi dia pikir masih baik-baik saja. Itu pun kayak saya dulu gitu juga, teman-teman, sebetulnya ya. Tapi ketika mentok sampai dengan kemudian kita dibilang, waduh, nggak ada pintu yang terbuka lagi, nggak ada kemudian sisa yang bisa kita lakukan, semua udah nggak ada jalan keluar lagi. Nah, nyerah nggak? Gitu loh. Allah kita tuh pengennya kita gitu, pengen cepet serahkan semuanya kehidupan kita kepada Dia yang ngatur. Itu kan hati yang baru begitu. Nah, kalau kemudian orang itu pintar ngaturnya diri sendiri, ya Allah pun akan diam. Jadi yang rugi siapa sebetulnya? Orang itu sendiri. Ya enggak? Nah, tapi kalau kitanya repot-repot ngurusin orang itu karena orangnya sendiri memang nggak bermasalah menurut dia, ya udah jangan diurusin. Tapi kan Gitu ya. kita, kita kan mesti mengasihi, Pak. Iya, tapi orangnya nggak mau dikasihi. Gimana? Iya ya, kitanya jadinya ribet kan jadi. Iya, ya kalau memang kalau itu orang lain yang tidak berkepentingan, maksudnya tidak begitu dekat dengan kita mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau kemudian permisi kata bahwa kekurangannya, kelemahannya dia itu kemudian terus menjadi ya itu tadi karena memang jiwanya sakit ya. Jadi memang orang-orang di sekitarnya akhirnya mau menghadapi seperti apa, bingung kan mau menghadapi orang yang seperti ini tuh bagaimana caranya. Karena dari orangnya tersebut tidak memahami kesalahannya, tidak mengerti poin-poin di mana titik hatinya yang perlu dibereskan atau perlu dibenahi gitu kan. Tapi justru lebih cenderung untuk sukanya lebih menyerang ke orang lain gitu. Jadi ini pertanyaan beberapa orang juga karena pada ngalamin begitu gitu. Jadi ini posisinya kita nih bingung nih Mbak gitu kan, ada yang masalah. Posisinya kita bingung nih. Ini mau diurusin tapi kok ngeselin gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak diurusin tapi kok ngenyinggung gitu Mas. Maksudnya kayak memang sengaja dipertemukan untuk bersentuhan gitu. Nah, saya percaya bahwa itu tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Memang ada bagian-bagian memang itu untuk sebuah proses gitu kan, saling menguntungkan sebenarnya. Tapi dalam artian memang akhirnya ya beberapa yang tanya ke saya ini kan memang mereka sebenarnya dalam kondisi yang hatinya pengennya menggunakan hati baru gitu loh. Tapi ketika menghadapi orang-orang seperti ini akhirnya kan kegores-gores lagi. Kemudian muncullah hati lamanya gitu. Sampai dia begini, Saya sih aku ngerti. lebih suka gini, kalau kemudian ada orang yang memang tugasnya membajak hatinya, Ya. ada tugas yang menyebar benih di hatinya, ada tugas orang yang menegur langsung, ada tugas yang mengayomi, ada. Jadi nggak semua sama Ibu Yohana. Ya. Jadi ada tugas orang-orang yang kemudian ada dalam tubuh Kristus yang memang bertugas secara khusus untuk itu. Untuk mengolah hatinya, membajak hatinya, ya orang yang telaten, orang yang sabar, tentu saja ya, orang yang seperti Iya. Kristus. Nah, tapi ada juga orang yang mengayomi sebagai bapak rohani, orang yang ngajak ngobrol sebagai kakak rohani. Ada juga orang yang kemudian dengan tegas menegur dia sebagai seorang orang yang setelah langsung orang yang gak kenal biasanya karena dia punya misalnya karunia marifat di situ ya. Dan nggak harus jadi satu orang semuanya ditangani sama ibu juga. Capek loh Iya nanti sih. orang yang begitu. Capek loh. Iya benar. Dampaknya Iya, bisa cuma merugikan. bagi saya penasaran bukan penasaran ya, apa namanya seperti
iya ya gimana cara menghadapinya ya, karena memang saya ngerti posisi salah satunya pasti untuk saling memproses gitu, tapi menghadapi orang-orang yang terus-terusan di pojok apa namanya dibenturin dengan orang-orang yang jiwanya emang seperti itu, sakitnya seperti itu, dan dia nggak ngerti dengan kalau jiwanya tuh sakit gitu. Jadi yang jadi ini apa medan untuk dia pukul itu ya otomatis memang lumayan gitu, lumayan terhantam gitu. Saya sih menyarankan agar ibu berdoa lagi sama Tuhan. Ini perlu nggak ngurusin orang seperti begini ngurus? Berapa lama ngurusinya? Mesti tanya dulu, berapa lama ngurusinya? Sampai dengan kita mendapatkan instruksi yang jelas. Mau 1-2 tahun, mau 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah sampai gitu nggak ubah-ubah aja. Kayak saya ini ya, saya tinggalin. Serius, saya tinggalin. Mengapa orangnya nggak mau berubah? Ngabisin waktu. Saya tinggalin, betulan saya tinggalin. Sekalipun itu dalam artian mungkin ada beberapa dari keluarga sendiri gitu juga begitu ya Pak? Boleh kan? Makanya panggilan kita gimana, mesti jelas. Kalau saya tinggalin, serius. Memang sih menguras energi sekali, memang capek. Di sini juga ada, saya sempat nangani orang-orang yang sukar berubahnya. Ngaku-ngaku. Jangan tinggalin saya ya Pak. Ngaku-ngakunya begini begitu, saya nggak mau lagi masuk ke dalam. Berkali-kali saya doakan di saat rendahnya saya doakan, balik lagi dan lebih parah lagi. Sekarang lebih parah lagi. Jadi sebetulnya udah punya standar waktunya nih. Kalau kemudian sampai dengan titik itu nggak bisa dirubahkan juga, memang orangnya udah nggak bisa dan nggak mau diubahin lagi. Tinggalin sama saya. Serius. Doain sampai berapa kali saja, Pak? Nggak akan bisa, orangnya udah tenggelin hati. Iya, dan anehnya berapa ada yang masih tetap melayani, enjoy gitu. Itu dia. Jadi saya dapat ayat ini ya, Roma 11 ayat 32. Kita tuh lagi ditanam, dicangkok di tempat bagaimana Tuhan lagi numbuhin ladangnya. Di tengah-tengah orang Yahudi, di tengah-tengah orang yang beriman, orang-orang yang agamawi, kita tuh ditanamin di situ. Tapi kita kemudian lebih beranggapan kita dapat Injil dari Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi. Kata Tuhan, jangan sombong. Kalau kamu dicangkokkan di tempat itu, di tempat yang semestinya kamu nggak dicangkok di situ, tapi karena dicangkok juga sama Tuhan, jangan sombong. Mengapa jangan sombong? Karena kemudian kita lebih percaya diri bahwa kita mendapatkan kasih karunia, anugerah, Injil, pengajaran dan sebagainya gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan sombong. Mengapa jangan sombong? Karena kita sedang diberikan satu nutrisi dari akar yang menopang kita semua, dari Tuhan yang sama. Nah, tapi kalau kemudian kita sesama tubuh Kristusnya kemudian mengalami satu goncangan-goncangan dari hati yang baru, itu wajar. Tapi kalau dari hati yang lama itu penampian. Ada 1, 2 orang, 3 orang yang nggak bisa masuk ke situ, ya memang standarnya nggak nyampe gitu loh. Ya udah, memang orangnya nggak mau, ya udah. Tinggalin. Rencana Tuhan tetap berlanjut kok. Nah, kalau kemudian kita kemudian ngelonin terus, nekunin terus, tapi rencana Tuhannya jalan terus, kitanya masih ketinggalan, kita ketinggalan juga. Sayang kan? Bukan kita nggak mengasihi loh. Roma 11 ayat 22. Yuk kita buka. Nih. Silakan dibaca Ibu Yohana. Iya Pak Doni. Roma 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya,
Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, jadi Allah kita Allah yang disiplin. Kalau kita nggak dapat kemurahan nih ya, tapi nggak berubah-ubah juga, dikasih terus kemurahan tapi nggak berubah-ubah juga, dipotong udah lah nggak layak. Itu bener asli loh, real, tuh ayatnya real seperti itu. Dipotong udah, nggak berguna, nggak ada buahnya, nggak berguna bagi kerajaan Allah sama sekali, dipotong agar ngapa? Agar nggak ada hama dalam kebun anggurnya Tuhan. Itu yang dipotong di bagian apanya, Pak? Oh semuanya, si orangnya dipotong, nggak ada lagi di situ. Iya ya. Serem ya. Iya, daripada semuanya hancur. Tentu saja ya. Gitu. Nah makanya doa lagi, panggilannya sejauh mana? Kan ini baru universal nih ya Bu Yohana. Tapi panggilan ibunya sejauh mana gitu loh. Sebatas waktunya, ada waktunya nggak? Tengah waktunya ada nggak dari Tuhan? Nah kalau udah ada jelas, sampai dengan tahap itu masih belum berubah juga, saya rasa tinggalin. Serius. Berarti kita boleh ya bertanya sama Bapak, Tuhan perlu ditinggal nggak ya gitu ya? Iya. Boleh ya Pak? Tanyalah. Gitu. Iya. Baik Pak Doni, terima kasih. Sama. Jadi seakan-akan keras ya. Memang begitulah disiplinnya ada. Nggak ada yang kemudian kita, oh iya, saya mengampuni, saya memberkati. Yuk terima dia apa adanya. Iya. Tapi kalau orangnya udah berkali-kali begitu. Dan orangnya tetap nggak mau diubahin karena kemudian orangnya udah nyaman di situ, nggak mau diubahin. Udah tinggalin. Oh saya juga pernah ditinggalin kok. Serius. Mengapa? Karena kemudian saya kekeh. Tapi nggak lama-lama, saya balik lagi ke Tuhan. Tuhan, dengar doaku, dengar, tapi kamunya bandel. Tuhan tolong, aku mau nolong, tapi kamunya nggak mau ditolong. Tuhan ini gimana? Pengen tahu jawabannya, ini jawabannya. Tapi jangan gitu Tuhan, ya udah. Tuhan diemin loh, bener serius. Jadi saya ngerti betul itu, arti pendisiplinan. Jadi jangan. Jadi maksudnya kita tinggalin dia bukan untuk selama-lamanya. Nanti dia kalau sudah berubah, benar-benar mau berubah, dia akan datang meminta kita menolong dia lagi. Kita akan tolong dia gitu ya Pak ya? Ya bisa seperti itu kalau kemudian dia berubah 100%. Tapi kalau nggak berubah, hati-hati. Jadi perlu ada karunia membedakan roh juga, ada hikmat juga ya, dan ada pengertian. Gitu loh. Iya. Ya, saya bilang begitu karena saya pernah ngalamin secara pribadi digituin sama Tuhan. Pintu tertutup. Serius. Nggak ada yang nolongin juga. Gitu loh teman-teman. Jadi saya ngerti betul apa yang Tuhan mau sesungguhnya. Jadi bagi orang-orang tertentu mungkin, masa sih gitu ya, kok tega-tega amat tinggalin. Serius. Ini benar terjadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Langsung kaget. Kok ada yang begitu ya? Tenang. Pak Doni. Ya. Pak Doni kalau begitu kita nggak termasuk egois apa? Maksudnya gimana? Ya kan orang dalam keadaan kesusahan gitu perlu bantuan gitu terus kita cuekin dia ya mungkin Bukan cuekin lagi. Bu, bukan dicuekin loh. Kita udah sediain waktu, udah sediain telinga buat dengar curhat. Curhat itu dengerin tuh capek loh. Siapa yang tahan curhat orang 2-3 jam dalam sehari? Siapa yang pernah digituin sama orang lain? Siapa? Nerima sampah-sampah gitu capek nggak? Capek loh. Iya. Serius. Capek banget. Tapi kalau nggak terlatih itu bahaya. Kebawa gemes sama orang-orang yang diomongin sama orang itu. Betul, serius. Jadi gregetan, Pak. Nah iya makanya. Nah sekarang saya pertanyakan lagi. Kita diperbolehkan nggak dengar seperti begitu? Hanya pada tingkat tertentu saja sebetulnya. Bagi mereka yang sudah dituntun oleh Roh Kudus baru boleh karena ada air hidup yang kemudian menjadi penyaring di situ.
Nah kalau nggak ada, waduh kitanya jadinya kelimpungan tuh, ngadepin semua luka-luka. Iya ya. Jadi Ya, kemudian tidak heran banyak luka yang kemudian contagious atau menular. transfer ya Pak. Otak kita di bagian tengah ini, itu otak yang kemudian bisa mem memvisualisas memvisuali mem memvisualisasikan luka Memvisualisasikan, Pak. itu tadi saya udah bilang, memvisualisasikan luka, apa namanya, ketakutan, kecemasan yang orang lain alami ketika mendengarkan mereka. Itu otak kita. Jadi kalau kita bawaannya stres, cek apakah itu berasal dari orang lain yang cerita kepada kita. Berarti hati kita masih nggak benar di situ. Transfer ya Pak ya jadinya. Iya. Oke, jelas Bu, bunyi ke pertanyaannya jelas? Terjawab? Iya Pak. Pernah ngalamin. Oke, Pak ada Doni, lagi yang lain? Silakan Bu Martamida. ya. Jadi orang itu kalau udah dilepas gitu biar dia berhadapan langsung sama Tuhan ya Pak ya. Iya, Maksudnya dia ngalamin sendiri gitu sampai dia benar-benar mentok gitu ya Pak. gini, tentu saja dalam semua aspek kehidupan ya. Teman-teman di sini kan pernah ngebengkel sama saya, pernah dibengkelin sama saya, didoakan sama saya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah. Saya tidak mendikte Bapak Ibu teman-teman untuk melakukan A, B, C, enggak. Tapi Bapak dan Ibu sekalian belajar mendengarkan Tuhan yang ada di hati Bapak Ibu sekalian untuk kemudian taat pada Tuhan. Saya mengarahkan hatinya Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan. Bukan untuk mendikte mesti A, B, C-nya dari saya, enggak. Betul kan teman-teman? Nah ketika kita ngalamin Tuhannya, ada terobosan di situ berarti kita udah pakai hati yang baru. Gitu loh teman-teman. Jadi seorang peran hamba Tuhan, Bapak rohani, Kakak rohani itu sebetulnya peran yang untuk mengarahkan hati kita ke Tuhan. Bukan jadi, "Ayo ya bangkit ya, ayo aku temenin." Ada yang begitu, ada, tapi saya nggak kayak gitu. Saya nggak kayak gitu, enggak. Mengapa? Ya kita udah buku 13 loh ini. Oh sudah jadi pengajar loh ini. Harusnya kalau udah ditinjau dari segi buku yang kita udah pelajari, kita udah jadi pengajar nih. Kita sudah melesat jauh dari apa yang telah kita hadapi hari-hari ini, jadi seperti Kristus dengan hati yang baru. Oh udah, harusnya udah punya murid di mana-mana nih. Ya nggak teman-teman? Ya, betul, Pak. Betul. Saya nggak maksain untuk Bapak Ibu teman-teman ngambil keputusan dari diri saya, enggak juga. Dari keputusan Bapak Ibu kemudian yang salah, "Pak, saya mau didoakan lagi boleh nggak Pak? Ayo doa lagi." Kan begitu ya, doa lagi, doa seperti apa? Apa yang menjadi masalahnya gini-gini Pak? Oh ini kurang bener nih, hatinya Ibu mesti ngarahin ke sini, coba dibarisin lagi. Akhirnya udah beres, kalau udah gitu, hatinya diarahkan ke Tuhan, itu aja. Nah kalau udah tahu itu benar tapi nggak dikerjain itu salahnya siapa? Salahnya orang itu, bukan Tuhan. Bukan tindakan sadis kan? Bukan. Tapi tindakan cerdas dan berhikmat. Gitu loh. Mengerti teman-teman Bapak Ibu sekalian ya? Jadi peran pengajar, pembimbing, rohani, Bapak rohani, jangan dikira sebagai Superman yang serba siap kapan saja gitu ya. Wah capek loh kalau kayak gitu. Tapi anytime kalau Bapak Ibu sekalian punya satu hal yang mendesak, doa sama-sama bisa ngapa? Saya sanggupin selalu. Nggak pernah nggak saya nggak sanggupin. Teman-teman gitu ya ngerti ya? Dan biasanya Tuhan mengarahkan hati kita ke arah yang semestinya ya ingin kita masuk ke dalam gitu loh. Jelas Bapak Ibu sekalian teman-teman? Jelas, Pak. Jelas. Oke, saya terusin ya. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman Bapak Ibu yang kemudian kecewa karena perlakuan saya. Ada satu tindakan yang tidak menyenangkan gitu ya. Kenapa? Pak Dini nyuekin saya. Enggak, saya enggak nyuekin, bener serius. Tapi sikap saya seperti itu gitu loh, agar Bapak Ibu sekalian ngarahinnya ke Tuhan jangan ke saya. Kalaupun Bapak Ibu sekalian kemudian dapat satu hal yang luar biasa dari Tuhan, itu bukan tugas saya, itu bukan bagian saya. Itu Tuhan kok yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan semuanya. Jadi fair ya.
Ya kalau Tuhannya kemudian lebih luar biasa dalam bekerjanya, berarti itu bukan doa saya, itu memang Tuhannya mengarahkan kita dan kita yang taat sama Tuhan, gitu loh. Itu buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Oke, hidup berkelimpahan. Sekarang bagaimana proses seseorang untuk memiliki hidup yang berkelimpahan? Hidup duniawi itu hanya pendek saja. Hanya bila hidup itu ditukar dengan hidupnya anakku, barulah hidupnya berlanjut terus, bukan cuma di dunia ini. Dengan rela kehilangan hidup lamanya, dengan rela kehilangan hidupnya yang lama, nyawanya, maka barulah ia beroleh hidup yang baru itu. Maka ia beroleh nyawa yang baru itu. Hidup seseorang bergantung dari keadaan hatinya. Nah, lihat ini teman-teman. Hidup seseorang tergantung dari keadaan hatinya. Kau lihat bila seseorang memiliki hidup, hatinya akan penuh dengan firman Allah. Dan sebaliknya juga, seorang yang hatinya penuh dengan firman Allah itu, ia akan memiliki hidup yang berkelimpahan pula. Kekuatan itu datangnya dari firman, anakku. Seperti bayi yang minum susu dengan kuat, mereka akan bertumbuh dengan lebih cepat dan memiliki kekuatan. Tapi bayi-bayi yang kurang minum susunya tak mampu mengembangkan hidupnya dengan bebas. Firman itu seperti air, engkau tahu itu, dan tak seorang dapat menampung air bila bejana mereka bocor atau retak. Luka batin menyebabkan bejana seseorang bocor, sehingga air itu tidak akan mampu membasuh, menyembuhkan tubuh maupun pikirannya sendiri. Tapi mereka yang hatinya dipulihkan akan menampung air hidup yang berlimpah-limpah dan sanggup menyembuhkan luka bangsa-bangsa. Mengertikah engkau? Nah, jadi jangan sampai bejana hati kita bocor. Bejana yang dibocor hanya bisa terjadi pada hati yang lama. Karena kita pakai hati yang lama untuk ikut Tuhan. Pasti bocor. Tapi pakai hati yang baru, ia mempunyai kebijaksanaan, ia punya hikmat, ia ditolong Roh Kudus agar tidak pernah menampung luka dan membiarkan luka itu mengusik hatinya. Karena keburu dia bawa kepada Tuhan. Apa kata engkau Tuhan tentang hal ini? Apa maumu Tuhan tentang hal ini? Apa menurutmu Tuhan tentang hal ini? Itu dibawanya ke situ. Maka nggak sempat hati barunya kemudian dicemari dengan hati yang. Oke? Gitu aja. 3 perkataan itu landasannya. Tuhan, kau maunya apa masalah ini? Tuhan, apa kata engkau tentang hal ini? Apa maumu Tuhan? Cuma itu aja sebetulnya. Ya, mengarahkan ke hati yang baru seperti itu. Yohanes 10 ayat 10. Ibu Lan ada? Terima kasih. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, terima kasih Bu Lan. Jadi pencuri datang, si setan datang hanya untuk mencuri. Mencuri apa? Damai sejahtera, pengharapan, mencuri kasih, ya. Menanamkan kemudian dalam diri kita tertuduh, terdakwa, rasa bersalah, dan kemudian dari itu semua dia membunuh. Bunuh apa? Bunuh karakter ilahi dalam diri kita. Udah, nggak usah pemuridan, nggak usah ke gereja, nggak usah baca Alkitab, hidupmu gini-gini aja. Nggak usah berdoa, percuma. Mending nonton Netflix, nonton TV. Enak kan? Kamu bisa lupakan masalah kamu dengan nonton TV. Nonton TV terus, apakah bisa lupa? Enggak bisa lupa masalahnya. Justru kita ngerasa semakin jauh dari Tuhan dengan nonton TV. Padahal enggak loh. Serius, padahal enggak. Tapi dia menuduh kita dengan tindakan-tindakan salah yang kita lakukan. Pernah kita merasa bersalah karena kemudian kita tindakannya seolah-olah itu menjauh dari Tuhan, padahal Tuhannya enggak jauh dari kita. Ya teman-teman, jangan mau tertuduh seperti itu. Saya mau katakan, cepat balik ke Tuhan. Minta hati yang baru yang muncul lagi, berkata-kata lagi. Hanya dengan begitu kita bisa masuk ke dalam hidup yang sebenarnya. Oke? Agar kita kemudian tidak keburu dicuri damai sejahteranya, agar kita kemudian tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang berlimpah-limpah seperti yang Dia janjikan itu bukan berarti kelimpahan secara material. Karena ini adalah hal hidup yang lebih real dari hidup di dalam daging. Hidup dalam daging itu hidup yang tidak nyata, fana ya, semuanya ada masanya sebetulnya. Tapi hidup di dalam Dia itu hidup yang sebenarnya hidup dalam real.
hidup dalam alam roh yang berlimpah dengan kekayaan yang dikaruniakan Allah karena iman. Ya, itu hanya terjadi bila hati orang percaya itu dibaharui. Dibaharui itu artinya dipoles terus, dikupas terus untuk menemukan karakter Kristusnya. Dipenuhi oleh air yang hidup dan melimpah-limpah. Dalam kitab Yeskiel digambarkan bagaimana hidup berkelimpahan itu akan benar-benar terjadi secara fisik dan juga di dalam alam roh. Dengan mengalirnya air kehidupan yaitu aliran kuasa Roh Kudus yang sangat dalam, seperti sungai yang tak terseberangi dalam hidup tiap-tiap orang percaya. Secara fisik itu sudah ada, ya. Secara fisik itu sudah ada dan secara roh seperti itu. Dalamnya air hidup yang ada di hati kita. Jadi kitanya tenggelam, Pak. Iya. Loh, kita tenggelam kan kitanya punya hati yang sebesar begini, kok kita tenggelam, Pak? Siapa yang tahu di dalam hati kita ini hatinya bentuknya seperti apa? Bukan segede gini. Enggak sama sekali. Kita melihat Kristus yang hidup di muka bumi ini hidupnya seperti tingginya 180, 185 gitu ya. Untuk ukuran yang bisa kita lihat, dia mungkin setinggi paling 185 atau 180 lah. Tapi dia adalah Tuhan yang maha besar, dia pencipta langit dan bumi. Ia memiliki dan mempunyai, adalah raja yang mempunyai alam semesta ini dan beberapa universe galaksi di dalam semuanya sesuatu. Itu dalam dia semua. Jadi kalau kita bilang hati kita cuma segini, keliru. Siapa yang nyangkanya hati itu cuma segini? Keliru, apalagi cuma segini. Ada keliru. 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 Oh, jadi kayak kartun nih. Keliru. Hati kita ini besarnya banget. Menenggelamkan kita dalam kasih Tuhan hingga nggak bisa ditembus dengan berbagai macam luka apapun karena kita sudah dilindungi oleh hatinya Tuhan sendiri. Mengapa? Karena Tuhan pernah menjadi manusia yang dilukai, dihianati, bahkan digantung di kayu salib oleh pengkhianatan. Kalau membayangkan lukanya Tuhan Yesus, luka hatinya seperti apa? Oh, dia nggak luka. Dia mengampuni semuanya. Dan sanggup mengampuni kita juga. Jadi kalau kita bilang hati kita segede gimana, besar banget sampai kita pun tenggelam dalam kasih Tuhan seperti itu. Jadi bayangkan begitu ya teman-teman, punya hati yang besar, punya hati yang nampung air banyak, dan kita tenggelam dalam kasih itu, dalam firman-Nya. Bahkan kalau saya khotbah segala macam yang kemudian banyak orang, apa sih ngomongin apa sih gitu ya. Saya sedang berlindung dalam firman-Nya, bukan ngomongin sesuatu yang saya pernah tahu dan pernah ngalamin. Enggak, saya berlindung dalam firman-Nya. Hari ini pun ketika saya membagikan hidup, saya sedang berlindung dalam firman-Nya dengan aman. Tanpa tuduhan, emang lu udah bener? Emang lu udah sempurna? Belum. Belum, saya mau bilang saya belum sempurna. Belum. Jadi kita semua sedang disempurnakan. Kan? Sedang belajar. Kan? Ayo pahami ini, kita punya hati yang betul-betul punya air yang melimpah. Tenggelamlah dalam kasih itu. Tenggelam dalam firman itu. Tenggelamlah dalam air hidup itu. Hingga nggak sempat kemudian yang najisnya nempel. Coba kalau kita lagi mandi dengan kucuran air dari bak, dari gayung, atau dari shower. Dengan air yang sedemikian kuat itu nggak bisa kemudian ada kotoran nempel. Apalagi kalau nyemplung ke kolam renang. Nggak ada kotoran yang nempel. Terbawa semua. Apalagi kalau nyemplung di air yang betul-betul jernih. Ketahuan kotornya gimana. Coba kalau kemudian kita nyemplung di bak. Begitu kita punya tubuh yang kotor. Ketahuan kotorannya segimana. Nyemplung di bak. Baknya jadi kotor semua. Betul? Ya nggak? Coba kalau nyemplung di samudera yang besar, nyemplung jeblus gitu, nggak ketahuan kotornya. Demikian pula Tuhan dalam kasih-Nya. Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan minta ampun. Tuhan ampuni kok. Lepasin semuanya dari yang najis. Nggak ketahuan yang najisnya seperti apa. Asal kita kapok aja gitu. Jangan sampai ngulangin lagi. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan. Jadi ingat ya, segimana kita punya hati yang besar, segimana kita udah punya air hidup yang berlimpah-limpah. Jangan lewat hati yang segini, besarnya sehatinya Tuhan. Dengan demikian kita aman.
Bukannya juga kita berulang-ulang kali berbuat kesalahan dan kemudian kita minta diampuni terus-menerus. Enggak kayak gitu juga. Ingat, awal yang sebenarnya hidup, yang sebenarnya diawali dari hidup yang baru, dari hati yang baru dengan perilaku yang baru, bukan dari yang lama. Itu start awalnya. Dan terus-menerus disempurnakan sampai seperti Kristus. Sempurna, bukan karena kemudian kita berbuat dosa diampuni lagi. Itu masih pakai hati yang lama artinya, bukan pakai hati yang baru. Jelas ya teman-teman? Silakan dibaca Yeskel 47 ayat 1, Bu Made tolong baca. Yeskel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu itu. Amin. Pintu gerbang utara, belum. Oh, belum. Gerbang utara, di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ya. Amin. Jadi ini luas banget ya, dari utara selatan dan kemudian ini airnya dikumpulin dalam satu tempat. Dan kemudian ini dalamnya seperti apa? Yeskel 47 ayat 3. Ada Ibu itu? Ada, Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Naik, Pak. Ya. Yes. 47 ayat 3. Ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggal sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lah, itu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Jadi artinya luas banget ya. Makasih Bu Itun. Nah, kebayang nggak di sorga sana nanti, di langit bumi yang baru, itu nggak ada laut. Mengapa nggak ada laut? Karena setiap orang punya kehidupan dalam diri mereka masing-masing. Punya air hidup yang melimpah ruah masing-masing dalam hidup mereka. Nggak dibutuhkan laut lagi. Teman-teman begitu ya. Jadi kita sekarang mengerti kedalaman hati seperti apa yang sedang Allah bereskan. Dalam banget. Sampai ke luka-luka di masa kita dalam kandungan. Mama kita. Sampai dengan di hari kemarin. 1 menit yang lalu. Sebelum kita pemberitaan online. Masih terpikir sehingga hari ini. Itu akan dibereskan semua bila kita mau. Sampai dengan hati kita ini betul-betul memiliki kedalaman dan kemudian menampung air hidup itu untuk kepentingan kita dan orang banyak, bahkan bangsa-bangsa. Itu ya teman-teman. Jadi dari ini suatu hal yang luar biasa yang kita dapati bahwa air hidup yang kita punya ini tak terbatas sebetulnya. Karena yang kemudian dipunyai oleh Tuhan sendiri dalam perkataannya di hatinya. Yeskel 47 ayat 6. Siapa yang belum baca? Tadi Ibu Itun, sekarang yang belum baca siapa? Ibu Yohana belum baca ya tadi? Silakan Bu Yohana. Pak. Ya. Yehezkiel 47 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai,
dalam perjalanan pulang. Sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya, jadi semua yang dijelaskan di sini semuanya ada kehidupannya. Sampai di mana air itu ngalir, semuanya hidup. Bahkan di tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini, di sebelah sana. Pohon itu bisa hidup kalau ternyata ada aliran yang sangat jelas. Ya, ada pohon yang kemudian berbuah lebat. Berarti itu ada aliran yang jelas, itu ada yang kemudian lebih sifatnya tetap, nggak pernah kering. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Bayangkan, laut asin, laut mati yang tadinya mengandung banyak garam hingga tidak ada kehidupan di situ, akan menjadi air yang tawar dan kemudian menjadi banyak makhluk hidup di dalamnya. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, ya, kemana saja kita ungkapkan firman itu ada, bila itu memang ada air hidup dalam diri kita, maka di mana-mana ada kehidupan. Air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemanapun kita membawa Injil, kemanapun kita membawa hatinya Tuhan, semuanya akan mengalir kehidupan. Ya, ini bukan untuk sekolah, bukan hanya untuk sekolahnya orang yang sekolah pendeta saja, ya. Bukan hanya orang yang senang baca Alkitab aja, orang yang senang berpuasa, enggak. Semua orang yang mempunyai hati yang baru, yang ngikutin hatinya Tuhan terus-menerus dan firman-Nya, maka orang itu akan mengalami kehidupan sama seperti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan pergi, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kebangunan rohani. Kemanapun kita pergi, hal yang sama terjadi. Bukankah kita merindukan hal itu terjadi? Nah, ikutin Tuhan dan hati baru yang kita punya, ya. Kemudian dalam ayat berikutnya di Yeskil 47 ayat 10, yang belum baca, siapa yang belum baca ini? Oh, Bu Monika, silakan. Ada Bu Monika? Oke, Pak. Terima kasih. Yeskiel 47 ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En Gedi sampai En Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, ini, terima kasih Bu Monika. Ini praktek yang akan didapati oleh imam-imam yang masih hidup di masa perjanjian baru di kerajaan 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus. Praktek yang akan kemudian terlaksana dengan genap nanti pada saat di langit bumi yang baru. Ya, tempatnya sama nih. Tempatnya seperti ini. Bukan tempatnya sama, artinya tempatnya seperti itu. Ya, bentuknya seperti itu, ada sungai mengalir, sebelah kiri kanannya ada pohon, ada buah-buah, dan daunnya jadi obat. Itu nanti ada di langit bumi yang baru. Nah, praktek untuk setiap manusia bumi mendapatkan kesempatan mengenal dunia yang akan datang, nanti ada diciptakan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa yang praktekin? Orang-orang bumi. Imam-imam yang rajani kelak melayani Tuhan di bumi, di kerajaan 1000 tahun. Lah kita gimana Pak? Kitanya kan udah
naik di pengangkatan, ya. Kitanya udah menjadi apa? Menjadi pengawas, supervisor mereka sebetulnya ya, bukan menjadi imam-imam lagi. Kita menjadi supervisor mereka sebetulnya karena kita kalau dibutuhkan di bumi bisa-bisa saja, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam invisible government, pemerintahan yang tak kelihatan di masa 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus. Semua nubuatan di atas akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun. Itu ya. Selama itu pula sungai air kehidupan itu akan terus mengalir dan mengubah air laut asin atau laut mati itu menjadi laut yang hidup. Penuh dengan ikan-ikan dan pohon-pohon yang daunnya menjadi obat di kanan dan kirinya. Nanti setelah langit baru dan bumi baru diciptakan, air yang hidup akan mengalir lagi dari tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Nah ini ayatnya ada. Dan selama itu pula air yang hidup itu mengalir dari hati setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Alkitab. Wahyu 22 ayat 2. Oke, silakan dibaca sekarang di Ibu Honida lagi ya. Silakan Ibu. Bu Emi belum baca ya Bu Emi. Silakan Bu Emi. Apakah ada Bu Emi? Iya Pak. Oh, oke, silakan. Di Wahyu 22 ayat 2 ya. Iya betul. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian firman. Terima kasih Bu Emi. Nah, jadi kita yang kemudian mempunyai hati yang baru, udah praktek pakai hati yang baru, mempunyai air hidup dalam hati yang baru itu, dan yang kita punya air itu berlimpah-limpah, hati barunya juga besar ya. Kemudian kita tanpa noda, tanpa celah, tanpa ada tuduhan, tanpa dakwaan, ngikutin Tuhan dengan penuh dengan sejahtera. Kita tuh lagi ngalirin kehidupan kemanapun kita pergi, tanpa sadar kita lagi praktekin siapa Bapa dan siapa Tuhan yang mengalirkan dari tahta mereka aliran-aliran air yang hidup sampai memberikan kepada kehidupan di langit bumi yang baru berupa apa? Pohon kehidupan yang berbuah untuk mengobati bangsa-bangsa. Daunnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata air hidup yang mengalir dari tahta Bapa dan tahta Anak Domba itu memberikan kehidupan kepada pohon kehidupan. Secara fisik, kita sekarang mempunyai pohon kehidupan sendiri dalam hidup kita, yaitu Kristus. Dan kita mencipta kehidupan yang baru dalam diri seseorang yang luka, yang mati rohaninya, yang kecewa, yang banyak luka batinnya. Ya teman-teman, jadi kita punya kehidupan yang sebenarnya yang telah Tuhan sediakan lewat pohon kehidupan. Sebetulnya itu. Nah, orang yang hatinya hancur justru akan memperoleh kesempatan mengalami proses penggantian dengan hati yang baru. Orang ini akan memiliki hidup Kristus, hidup life, nyawa, atau kehidupan, dan memilikinya dengan berlimpah-limpah yang Kristus punya. Sebaliknya, ada orang-orang yang hatinya menebal dan berat telinganya untuk mendengar dan mengerti kebenaran-kebenaran seperti ini. Gak mau ngerti juga yang beginian. Mereka tidak akan mengalami kesembuhan dan pemulihan hati seperti orang yang percaya. Dengan demikian hidupnya paling tinggi hanya berakhir dengan kelimpahan secara materi di dunia saja. Itu pun kalau kemudian dia sukses dalam pekerjaannya. Tapi kalau nggak sukses, dia jadi bulan-bulanan si jahat. Kasihan kan teman-teman? Kisah 28 ayat 27. Kembali ke Bu Nida. Apakah ada Bu Nida? Oke, kalau nggak ada, Ibu. Oh ada. Ya, Pak. Oke. Baru. Iya Pak. Kisah 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan
matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Makasih buat Ida. Jadi Iya. Tuhan menyembuhkan seseorang dengan cara memberikan kepada orang itu apa? Hati yang baru. Hati yang baru yang kemudian hati yang enggak menebal ya, hati yang gampang taat. Telinganya juga cepat mendengar, enggak malas mendengarkan. Matanya melihat setiap teladan Kristus yang nyata, tidak melekat tertutup. Ya, dan kemudian mereka baru bisa sembuh. Tapi kalau mereka hatinya tebal, telinganya berat untuk mendengerin, apaan sih kayak ginian dibahas gitu ya. Matanya malas melihat teladan, maka orang itu nggak bisa disembuhkan karena orang itu tidak mampu mengikuti Tuhan dengan hati yang baru dan cenderung orang itu menikmati hati yang lama yang ia punya. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan bisa memulihkan lewat hati yang baru saja. Sayangnya seperti itu. Dan ini menjadi pemisahan. Kalau orang yang pakai hati yang lama, orang itu nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pasti ada batasannya. Kalau akan sampai di mana mereka akan ikut Tuhan. Terbatas. Teman-teman begitu ya. Nah, di sini ada catatan. Tadi, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Kalimat ini diakhiri dengan sebuah titik. Baru mulai kalimat kedua. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Atau sebenarnya lebih tepat kalau di seluruh ayat itu berbunyi, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Akhir dari semua itu ialah akan terjadi sebuah banjir dan telah ditetapkan bahwa perang itu akan berakhir dengan kehancuran. Namun dia akan menetapkan sebuah ikatan janji atau covenant dengan orang banyak selama 7 tahun. Tapi pada pertengahan dari 7 tahun itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Bagian pertama kalimat itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus yang diurapi. Lalu datangnya Jenderal Titus Flavius Vespasianus yang diutus Kaisar Roma memadamkan pemberontakan orang Yahudi pada tahun 70 setelah Masehi dan menghancurkan bait suci. Bagian kedua, maka datanglah rakyat itu berbicara tentang akhir dari bait suci itu yang akan muncul sebuah mata air besar di atas perlatarannya. Artinya dari bait suci itu akan memancar mata air yang belum pernah ada dari zaman Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria sampai zaman Salomo mendirikan bait suci di atasnya. Belum ada air di bawahnya. Maupun sampai pada hari ini, belum ada air di bawahnya. Mata air itu akan memancar dan menenggelamkan anak buah antikristus yang hendak menyerbu dan merebut kembali bait suci yang sudah diduduki oleh Tuhan Yesus. Bagian ketiga bicara tentang raja yakni antikristus yang akan mengadakan perjanjian perdamaian 7 tahun dengan orang Israel. Tapi di tengah-tengahnya, di tengah-tengah 7 tahun, 3,5 tahun itu ya, ia sendiri akan berkhianat ketika mentahbiskan bait suci tapi melarang orang Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Yahweh mereka. Bagian keempat bicara tentang hadirnya Abaddon yang penuh dengan kekejian di atas bait suci. Ia ada di atas bait suci itu sampai dimusnahkan oleh kedatangan Kristus. Jadi tadi dikatakan bahwa air itu akan ada bila ada Tuhan Yesus datang di datang di Bukit Zaitun dan kemudian adanya gempa, adanya gunung yang roboh ya, dan kemudian meratakan jalan-jalan. Dan di bawah itu semua kemudian air itu muncul di bawah bait suci dan kemudian ketika anak buahnya antikristus datang ke bait suci untuk menajiskan bait suci, mereka ditenggelamkan oleh air yang dari bawah bait suci itu. Ya. Jadi datangnya Tuhan yang kedua, yang ketiga kali di bumi itu kemudian menghadirkan ada air yang ada di bawah bait suci sampai dengan nanti mengalir ke laut mati hingga membuat laut mati tawar. Demikian air hidup sudah beres dalam 2 pertemuan. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Silakan bila ada pertanyaan.
Oke. Bila tidak ada pertanyaan, saya akan segera akhiri. Hari Sabtu kita akan belajar kita adalah bayi sucinya. Tadi kita bahas air hidup, kita sedang belajar kita udah belajar tentang firman, hati baru, dan air hidup yang kita terima. Nanti kita akan belajar menjadi bayi suci, yaitu tempat kehadiran Allah di muka bumi. Baik teman-teman, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau telah memberikan pada kami penjelasan begitu banyak. Dan berikan pada kami penjelasan yang lebih dalam lagi ketika kami hidup bersama-sama dengan Kau di muka bumi ini dengan setiap langkah pikiran kami yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setiap permasalahan, pergumulan kehidupan, setiap apapun yang kami jalani. Sertai kami, lingkupi kami, bentengi kami, hingga kami benar-benar mengalami air hidup yang telah kami terima dari Tuhan Yesus. Dan lewat hati baru yang kemudian Dia berikan juga, kami terproteksi, kami dikuduskan terus-menerus. Kami dibuat taat terus-menerus, kami dibuat seperti kami ini disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Untuk kami beroleh kehidupan yang berlimpah-limpah, persis apa yang Kau punya juga. Dan silakan Roh Kudus Kau pastikan semuanya berjalan dengan sempurna sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali dewan-awan dan kami dijemputnya dengan penuh kegemilangan, kemenangan atas maut. Pada hari ini juga kami memberikan kepadamu kuasa Roh Kudus untuk memberikan pada kami nasihat, teguran, dan pengajaran apa yang Kau dengar dari Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Hingga itu semua mengaktifkan semua air hidup yang kami punya. Kami kuduskan, kami bersihkan dari setiap yang najis, setiap yang tidak tahir, dari hati, tubuh, jiwa, nyawa, setiap anggota tubuh kami. Dialiri oleh kehidupan Tuhan Yesus, dialiri oleh air hidup. Kami sekarang berkati tubuh kami melimpah-limpah dengan kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia Allah. Tidak ada yang najis, karena dalam Kristus tidak ada penghukuman. Sekarang tuduhan dakwaan ini lenyap keluar. Hingga membuat kami nyata-nyata betul-betul dituntun oleh-Mu, oleh-Mu Roh Kudus, masuk ke dalam kelengkapan hidupnya Tuhan Yesus. Penuh. Setiap karakternya, perasaannya, pikirannya penuh. Hingga kami mudah dibuat taat terus-menerus kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus silakan aktifkan terus-menerus air hidup yang kami punya menjadi air hidup yang betul-betul menjaga pikiran kami dari pikiran yang buruk, pikiran negatif, pikiran takut, cemas, khawatir, takut hari esok, takut serba berkekurangan, lenyap semua keluar oleh air yang hidup ini. Menuntaskan semua kekurangan kami, bahkan kami terus-menerus haus akan firman Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Dan kami dipuaskan oleh hadirnya Tuhan yang ada di hati kami. Makasih Roh Kudus. Berkati melimpah kami semua, anak-anak Allah yang hadir pada saat ini. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerja mereka, ministry mereka penuh dengan kemurahan dan air hidup mengalir. Kemanapun kami pergi, kami menyatakan kehidupan Allah mengalir deras dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita berfoto lagi sekali lagi, teman-teman. Silakan dibuka videonya. Terima kasih, sudah sehat selalu ya. Dan sampai dengan ini kita terus-menerus lapar akan firman Tuhan. Yuk kita berfoto bersama, silakan dibuka semuanya. Foto terus. Nah, ini yang kedua foto. 1, 2, 3. Di sana di Medan masih terang ya. Kok di sini udah gelap? Kenapa ya? Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati.